100 watt, berarti yang satu 2700, yang satunya 4000. Nah, ketika kita masuk terlibat ini. Sudah. Ya, makasih Mas. Cek. Ya, sama-sama seperti ini. Ya. Kayak mau dangdutan ya. Sama-sama 100 watt. Tapi yang satu 2700 Kelvin, yang satunya 6500 Kelvin. Nah, kesan kita itu pasti lebih redup yang 2700. Ya, jadi kita melihatnya itu wattnya, ya. Ketika kita mau beli sebuah lampu kan pasti ditanya wattnya, ya wattnya. Kemudian di situ kita akan setelah wattnya, nah lampunya kita mau warna apa, temperaturnya, mau berkesan ke kuning atau ke putih. Kalau ke putih itu berarti 4000 ke atas, ya. Lampu-lampu yang seperti di ruang kelas ini itu 6500 standarnya. Nah, kalau semakin ke bawah itu nilainya 2700. Kalau semakin ke atas, itu sebenarnya tidak putih, tapi biru. Ya, itulah kenapa langit itu warnanya biru, bukan langit warnanya putih. Ya, jadi langit itu kenapa warnanya biru? Karena langit itu paling terang di sini justru warnanya biru. Ya, 10.000 Kelvin. 10.000 Kelvin itu tingkat untuk langit. Kemudian kalau kita di rumah sakit mendesain sebuah interior rumah sakit plus kita mendesain lampunya, kita tidak bisa pasang lampunya itu 6500. Harus di atasnya itu. Ya, karena di ruang operasi itu sangat butuh pencahayaan yang terang sekali. Ya, beda dengan di ruang kelas ini. Nah, ini pengantar untuk color temperatur. Karena nanti kita satuannya color temperatur. Apalagi nanti kalau kita menjumpai ada file IES, itu yang saya bagikan file IES-nya itu ada merek Osram, ada merek Philips ya, ada GE Lighting, ada Lichtmann, kemudian ada Bega. Nah, itu merek-merek lampu yang memang dia mengeluarkan file IES-nya. Fungsinya ada file IES itu supaya kita pada saat mendesain itu kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk pencahayaannya. Ya, jadi pada saat presentasi kita pasang pakai file IES yang sudah ada. Ini selama saya menggunakan IES, ya, itu yang saya nilai mudah dipahami itu adalah penamaan dari Philips. Penamaan dari Philips itu mudah dipahami. Jadi kalau Philips itu di sini, ya contohnya ini misalnya saya klik ini ya, ini tipe lampunya CDMR, ya, tipe lampunya CDMR, 20 watt, 830 itu berarti 3000 Kelvin, 10D itu berarti adalah 10
degree, 10 derajat. Jadi sinar lampunya dia lampu CDMR itu lampu spot. Ya, spotnya 10 degree. Ini sama 20 watt 830 24 degree. Ini 35 watt 830. Ini, Pak. Oh, ya. Belum, Pak. Ya, jadi ini cara baca seperti itu. Nah, kalau untuk lampu yang lain, Osram misalnya, Osram di sini kita hanya bisa menjumpai 35 watt atau 20 watt. Jadi tipe lampunya ini. Kemudian untuk Liqman, ya kalau Liqman di sini tertulis W40 berarti 4000 Kelvin. Ya ini W27 berarti 2700 Kelvin. Berarti color temperaturnya dia ke arah kuning. Kemudian ini ada W30 berarti 3000 Kelvin. Kemudian di sini ada lagi ya untuk GE. Untuk GE lighting itu di sini tertulis 4000 ya 4000 Kelvin. Kemudian ada Vega. Nah, Vega ini dia tidak ada Kelvinnya, tetapi dia mengisi dengan lumen. Ya, mengisi dengan lumen. Jadi 884 lumen 10 watt. Ya, nanti ada yang 1000 lumen 10 watt. Nah, itu nanti lumen juga teman-teman nanti mainkan di lighting di 3D Max bisa, ya lumen atau Kelvinnya bisa. Nah, sekarang kalau kita buka ini, ya saya pakai contoh yang ini. Kita setel ya pakai Arnold ya, pakai Arnold. Kemudian yang scene rendernya di bawah, ya ini sudah Arnold ya. Ya kita cek render dulu. Ya seperti ini defaultnya. Default ketika pertama kali kita render Arnold ya, masukkan material di Arnold juga mudah ya, masukkan materialnya juga mudah. Ini aja ini yang sudah saya kasih material. Sudah saya kasih material tapi belum saya kasih pencahayaan. Ya ini sudah dikasih material di Arnold. Nah, silakan sekarang kita memberikan pencahayaan di Arnold. Di Arnold itu hanya ada satu tipe pencahayaan pada saat kita pilih tab create lighting, tab create light Arnold ya. Kita pilih ini tab create light Arnold. Kemudian klik aja Arnold light. Kita taruh di sini. Ya. Sama ya. Tekan Q, tekan W, masuk ke front, ditarik ke atas. Kita buatnya dari top. Kemudian tekan Q, tekan W, masuk front, tarik ke atas. Nah, silahkan di-render setelah dikasih lighting. Gelap kah? Ya, gelap ya. Ada yang di-render juga gelap. Ya. Jadi masukkan lampunya. Ini kita tidak salah, langkahnya sudah betul. Jadi kita pilih Arnold Light, klik di topnya, ya titiknya di mana, kita klik, kemudian tekan Q untuk mematikan Arnold-nya, tekan W untuk move, masuk front, ditarik ke atas, atau masuk left, tarik ke atas. Nah sekarang kita masuk ke, sebelum masuk ke modify, silahkan masuk ke ini, environment and effect. Karena ini pakainya Arnold, ya kita harus atur exposure control-nya. Kita pakai ini, linear exposure control. Kemudian kita render lagi.
ketik angka 8. Angka 8. Kemudian ini diganti linear exposure control, tutup, di-render lagi. Jadi kalau kita masuk material, kita harus rajin-rajin merender F9. Supaya kita tahu perubahannya apa yang ada di situ. Ya, tenang aja. Saya juga bingung ini. Ya, udah gelap, nggak usah ditunggu sampai 100%. Matiin aja, di-cancel. Nah, sekarang kita sudah pasang lampunya, kemudian sudah atur environment effect-nya. Ini kita tutup, sekarang tinggal masuk ke modify. Modify. Sudah masuk modify. Tipe lampunya punya teman-teman apa? Point atau apa? Tipe lampu. Point. Spot. Point. Distance. Ini tipe lampu. Nah, ini silahkan dibuka ininya. Kuat, jangan kuat. Ya, khawatir. Pak ganti poin coba. Kita ganti poin. Oh, kuat ya. Ya udah saya ikutan kuat. Kuat ya, kuat dulu. Nah, ini kita lihat di bawah nih. Intensity color-nya ini ya. Intensity-nya. Jadi kemarin kalau kita pakai lighting di scanline ya atau di V-Ray kan ada intensity. Intensity itu untuk apa? Untuk menerangkan lighting-nya. Ya, di sini ada yang aktif color-nya atau Kelvin-nya atau preset-nya. Color silakan diganti ke Kelvin. Silakan ganti Kelvin. Berarti kalau ini isinya 6.500, berarti nanti cahaya kita apa? Putih. Ya, kalau ini diisi 2.700, berarti nanti cahayanya ini otomatis kuning. Ya, kalau ini kita isi 4.000, ya, warnanya ivory. Ya, jadi Kelvinnya sekarang teman-teman harus mulai hafal. Kalau kita bicara cahaya, berarti di sini angkanya ini, ya. 6.500 putih. Ya, coba di-render dulu. Hitam pasti. Sudah muncul cahayanya? Belum? Sama. Ya. Sekarang ini Kelvinnya sudah kita atur. Sekarang coba diperhatikan ini masalah intensitinya. Intensitinya 1. Kemarin kita scanline, kita coba 1 bisa kan? Kemudian kita coba V-Ray juga 1 juga sudah muncul. Nah, ini coba kita naikkan angkanya ke 50. Kita render sekarang. Ini ya. Nah, berarti sekarang kalau ini sudah mulai kelihatan cahayanya, berarti nilai intensitinya silahkan nilai intensitinya nanti diisi minimal adalah 100. Kemudian jangan lupa di sini ada normalize energy diaktifkan. Ini saya isi 150 misalnya. Saya render. Dinaikin aja. Kan masih ada 200. Sama aja. Coba. Dipencet nggak bisa. Ya, diklik. Ya, ini diklik. Nah, ini untuk karakteristiknya lampu quad ya, karakteristik lampu quad. Ini kita isi dengan Kelvin 6500.
dengan intensity ini saya isi 1000. Hasil akhirnya pada saat dirender masih seperti ini. Ya, masih seperti ini. Nah, bagaimana sekarang kalau ini kita keluarkan lagi environment and effect, linear exposure control-nya kita ganti logarithmic exposure control. Lebih terang. Ganti aja jadi logarithmic exposure control. Sudah mulai kelihatan? Harusnya kelihatan. Oh, itunya jangan diganti. Jadi ini yang diganti ini dulu 6.500 sama 1.000. Ya, itu ganti aja dulu. Ini jadi 1.000, ini 6.500, kemudian environment effect-nya, kalau tadi kita isi linear, sekarang diganti logaritmik. Ininya masih hitam. Ya, ini kalau diganti putih nanti kita nggak bisa ngecek apakah lampu itu sudah terang atau belum. Jangan dijadikan putih. Ya, jadi ini tetap harus hitam. Terus dirender. Harusnya sudah kelihatan. Ya, sudah ya. Berarti sampai sini ya. Sampai sini belum. Enggak, saya sudahi kok. Saya sudahi. Jadi quote-nya, ya ini tadi kan quote ya. Perhatikan ya, ini tadi quote. Kita memiliki karakteristik pasang 6.500 putih, kemudian ini kita isi dengan intensitinya dengan 1.000 ya. Intensitinya kita isi dengan 1.000 ya. Kemudian exposure control-nya kita ganti ya. Ini logarithmic exposure control. Kemudian kita render. Nah, ini kalau sudah mulai kelihatan di angka 1.000, berarti ini bisa kita naikkan lagi. Kita ganti 2.500. Makin kelihatan lagi, ya. Nah, kalau ini sudah kelihatan, berarti kita sudah tahu kira-kira batasannya di quote itu adalah angka 1.000 ke atas untuk intensitinya. Ya, jadi quote ini saya sudahi. Karena quote sudah ketemu angkanya 1.000 ke atas. Ya, angkanya 1.000 ke atas. Jadi ini semakin saya naikkan intensitinya, ya, saya jadikan 5.000, ya pasti akan semakin terang. Nah, ini semakin terang. Ya. Jadi karakteristik untuk quote itu intensitinya minimal 1.000. Ya, minimal 1.000 itu yang harus teman-teman ketahui sekarang. Minimal 1.000 dan environment effect-nya pakai logarithmic exposure control. Ya, jadi karakteristiknya di quote itu. Ya, sekarang quote-nya saya sudahi. Ini jangan lupa, jadi kalau kita mulai main-main di lighting, ini harus kita buka juga, kita mainkan exposure control-nya. Nah, ini sekarang lampunya kita ganti dari quote ke point. Ke point. Ini pakai poin. Ini masih pakai parameter sisa quote tadi ya. Kelvinnya 6.500 tetap kita pertahankan karena ini putih ya. Kemudian intensitinya kita pakai 5.000 sesuai yang tadi parameter terakhir. Kita render sekarang.
Ya, ini juga udah kelihatan. Ya, poin berarti nilainya juga hampir sama dengan nilai quote. Bagaimana kalau ininya saya buat yang linear exposure control. Nah, lebih redup ya. Jadi untuk poin hampir sama dengan quote tadi ya. Hampir sama dengan quote. Nah, sekarang poin ini kita ganti dengan spot. Nah, lampu spot seperti ini ya, sama ini ada yang segitiga biru muda sama yang biru tua. Ya, kemarin kita sempat membuat target spot, nah itu kan ada ini kan fall off dan untuk fall off-nya sama spotnya. Nah, ini silahkan nanti diganti di bagian sini. Ini untuk radiusnya. Jadi radius spotnya nanti sampai berapa? Ini kalau saya kecilkan dulu misalnya 10. Kemudian lens radiusnya ini saya jadikan 10 juga. Ini saya jadikan 15. Umbra angle-nya. Spotnya ya. Terus kita render. Ya, di sini dia lampunya tetap kelihatan. Ya, lampunya tetap kelihatan seperti kita pasang quote, pasang poin, cuma di sini dia lebih redup sekarang. Redup sedikit. Ya, lebih redup sedikit sehingga kalau kita mau tinggikan nilainya, kalau karakteristik lampu spot itu ya, lampu spotnya dia model lampu spot halogen atau lampu CDMR seperti tadi Philip punya, ada CDMT, kemudian ada PAR ya. Kalau itu benar-benar lampu spot, lampu tembak. Tapi kalau model lampu halogen yang kecil-kecil seperti di atas kitchen, itu berarti seterang apapun dia tidak bisa menerangi kalau cuma satu. Ya, jadi harus dipasang 2 atau 3. Kalau karakteristik spotnya seperti itu. Ya, nah, ini lampu spotnya. Kemudian, nah ini yang kita mau pasang adalah fotometrik. Silahkan. Nanti fotometrik. Silahkan diganti fotometrik. Kemudian di bawah sini ada file. Ya, ada tulisan file. Tipenya fotometrik, kemudian lihat ke bawahnya sedikit, itu ada tulisan file masih kosong, di sebelah kanannya itu ada titik-titik 3, kita klik. Nah, silakan pilih file IES yang tadi sudah di-download. Ya. File IES yang sudah di-download. Ini misalnya saya pilih Philip deh, Philip halogen yang degrinya kecil nih. Nah, kita render. Nah ini tipe lampu Philipnya, ya tipe lampu IES yang saya ambil itu tipe lampu Philip. Nah ini, ya. Tipe Philip yang 8D, 8 degree. 24 degree, 8 watt 24 degree. Nah, ini kalau di sini teman-teman tidak perlu atur lagi intensity atau macam-macamnya, ya. Tinggal dipilih file IES-nya saja. Nah, tinggal dipilih file IES-nya, misalnya saya pakai di Philip itu halogen dengan CDMR pasti lebih terang CDMR. Halogen itu yang lampunya kecil-kecil, ya. Philip halogen itu lampu yang kecil-kecil.
Ini saya pasang CDMR 20 watt yang 10 degree. Saya render lagi. Nah ini kita lihat di sini 10 degree-nya itu ini. Ya, ini 10 degree-nya. Yang di lantai itu kelihatan ada 10 degree-nya. Nah, tinggal diganti aja IS-nya dengan yang lain. Nah, ini lampunya terang. Ya. Jadi untuk bisa melihat seperti ini, paling tidak harus ada batas dindingnya. Minimal ada satu batas dinding, supaya kita bisa tahu efek sinarnya. Ada dinding, ada lantai. Ya, ada dinding, ada lantai. Kemudian ganti lagi. Pakai ini Alolane Pro yang 50 watt aja. Degree-nya 8 degree, berarti lebih kecil degree-nya. Nah ini, di sini dia kecil hasilnya. Efeknya kita bisa lihat di dindingnya ini. Efek dari tipe lampu yang kita pasang. Nah ini kalau kita punya lampu seperti ini, berarti misalnya saya pasang 2, saya pakai Lichtmann yang uli misalnya, yang satunya Philips ya, yang sebelah kiri Lichtmann, yang kanan Philips. Nah, sinar lampunya dilihatin semua. Nah, seperti ini. Nah, ini yang sebelah kiri itu lampunya Lichtmann, yang sebelah kanan lampunya Philips. Terangnya sama, ya, degree-nya yang berbeda dan arah sinarnya yang berbeda. Tapi terangnya sama. Ya. Sifat terangnya sama. Tapi kita mendapatkan degree yang berbeda di sini, ya. Yang Philips dia lebih kecil degree-nya, sudut tembaknya lebih kecil, yang Lichtmann lebih besar sudut tembaknya, arah jatuh sinarnya juga beda. Ya, yang kiri tipe Lichtmann, yang kanan tipe Philips. Sudah punya seperti ini, nanti saya pasang satu lagi arnold light di tengah sini. Ya, saya pasang di tengah. Ini saya pakai yang lampu biasa aja, koin untuk penerangan secara total ya. Kemudian ini saya beri 7.500. Nah, seperti ini. Kalau terlalu terang lampu utamanya, itu efek halogennya, efek lampu tembaknya tidak kelihatan. Sehingga di sini, itu yang lampu utamanya harus kita kurangi. Ini misalnya saya pasang 2.500. Nah, untuk menerangi keseluruhannya, keseluruhan ruang. Nah, di sini ada efek lampu tembaknya. Kelihatan. Ini saya buang, saya samakan sama-sama Lichtmann seperti ini. Jadi nanti bisa untuk membuat efeknya seperti ini. Ini ada 3 lampu, yang 2 lampu spot, yang 1 lampu penerangan umum, ya, lampu untuk penerangan satu ruangan. Nah ini, yang ini, saya pakainya poin, ya, saya pakai poin, nilainya 6.500 Kelvin, dengan intensitinya saya pasang 2.500. Atau saya turunkan lagi jadi 1.000, supaya apa? Supaya efek dari sinar lampu tembaknya kelihatan. Kalau lampu utamanya itu lebih terang dari lampu tembaknya, nggak bisa kita melihat efeknya. Ya, jadi efeknya harus kelihatan, itu berarti lampu utamanya lebih redup. Ya, kita pasang lampu halogen di kitchen, ya, itu pasti akan kelihatan kalau lampu utamanya dimatikan. Di kitchen itu lampu utamanya dikasih yang terang.
40 watt misalnya. Kemudian ada halogen-halogen kecil-kecil itu dinyalakan bareng. Efeknya kalah dia. Soalnya lampu utamanya kita matikan, gelap kan, nah baru efeknya kelihatan bagus. Ya, jadi kalau kita menata lampu seperti itu. Karena nanti kan pasti tidak akan jauh-jauh dari interior kan. Nah, tidak akan jauh dari interior berarti akan bersinggungan dengan lampu juga. Nah, jadi kalau kita mulai bersinggungan dengan lampu, kita harus mulai bisa bermain perasaan. Ya, 3D Max itu yang namanya perasaan. Ada yang tanyakan dulu. Jadi silahkan. Kalau paling mudah ya kita pakainya IS sama poin, udah itu aja. IS sama poin untuk lightingnya. Nanti untuk lighting yang sisanya biar dikembangkan sama Alvan ya. Bisa mengembangkan yang kiranya. Ya, ini kalau tidak ada temboknya, ya, ini temboknya nggak ada. Nah, render, ya cuma kelihatan di lantainya aja. Kalau lantainya nggak ada, bagaimana? Ini lantainya saya hide, saya render, ya nggak ada efek apa-apa. Ya. Jadi ketika kita membuat sebuah objek di 3D Max, minimal harus ada lantai dan dinding. Itu untuk membuat efek lampunya keluar. Atau minimal lantai supaya efek bayangan dari objek kita muncul. Ya. Ya, kenapa? Sudah diganti itunya, exposure-nya. Pakai apa lampunya? Lampunya pakai apa? Ya, pakai apa? Tipenya apa? Photometric, spot, pakai quad. Pakai quad diisi berapa? Intensitas 10.000 masih nggak keluar. Logaritmiknya pakai apa? Apa exposure-nya? Pakai yang logaritmic exposure control. Di automatic exposure control, ganti yang poin aja. Pakai poin. Iya, pakai poin. Waktu itu lampunya modelnya kotak seperti ini. Oh iya, silakan.
Bisa. Ada yang ditanyakan? Jadi untuk lighting tidak susah ya, tidak susah. Yang penting kita harus bermain perasaan. Apakah itu perlu terang sekali, perlu redup atau tidak redup, ya. Nah itu kita harus mulai bermain perasaan. Di posisi di belakang, apakah dia butuh terang, ataukah dia redup? Posisi yang lampu utamanya terang atau enggak? Nah itu yang harus kita mainkan perasaan kita, ya. Jadi kita tidak mendesain sebuah ruang kelas, ya, ruang kelas. Tapi kita di sini mendesain sebuah presentasi produk, ya, presentasi produk sehingga lampunya kita utamakan juga. Kita tidak perlu merender lampunya, ya. Yang kita butuhkan adalah sinar lampunya, ya. Lampunya tidak perlu kita render. Sehingga di sini posisi lampunya pun tingginya beda, ya. Kita tidak perlu merender lampunya. Yang kita butuhkan rendernya adalah efek sinar lampunya, ya. Nanti kalau misalnya di sini ada plafonnya, nah itu nanti yang dirender adalah rumah lampunya, bukan lampunya. Ada rumah lampunya, lampunya di bawah seperti ini nggak apa-apa. Supaya untuk memunculkan efek yang menarik seperti ini, ya. Jadi kalau nanti kita merender ada plafonnya, yang kita render itu adalah rumah lampunya. Tapi lampunya bisa di dalam situ atau justru bisa turun seperti ini. Ya, ini kan nggak mungkin plafonnya ada di sini sama sini kan gitu. Ya, ataukah ini sebuah lampu gantung juga nggak mungkin karena efek lampu gantung kan tidak ada yang seperti ini. Nah itu yang kita butuhkan adalah efeknya kalau kita nanti mulai masuk ke presentasi. Sampai sini ada yang tanyakan dulu. Jadi untuk lampunya di Arnold sangat mudah, ya. Sangat mudah. Nanti untuk sisa lampunya itu ada lampu ini juga sebetulnya di Arnold. Ini ada lampu mesh, ya, lampu mesh. Ya, misalnya kita memiliki meshnya itu berupa torus. Nah, nanti kalau kita kasih itu, nah torusnya nanti menyala, ya, seperti lampu neon melingkar zaman dulu. Ya, nah itu bisa nanti. Sementara ini lampunya yang dari saya sampai IIS, ya, sampai fotometrik, kemudian ada IIS-nya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita riset atau buka baru. Kita siapkan satu alas, ya, pakai plain aja. Kemudian satu dinding. Ya, satu alas, satu dinding seperti ini.
Lalu pakai objek yang paling gampang aja, tripod. Tripodnya segmennya dibuat 24. Ya. Ya, kalau sudah, sekarang ke F10. Ya, jadi kita buat alas, plan, kemudian buat dindingnya. Oh, silahkan buat tripod kalau sudah. Ya, jadi jangan tripodnya saja sekarang. Jadi ada alas, ada dinding. Kalau yang sudah, silahkan engine rendernya diganti V-Ray. V-Ray-nya pakai yang ini aja. Jangan yang V-Ray GPU, yang V-Ray ini. V-Ray GPU itu kalau VGA kita besar, ya nggak apa-apa pakai itu. Minimal 8 GB. VGA-nya ya, bukan memori RAM, tapi VGA. Nah, kalau di bawah itu ya jangan. Kita pakai ini aja. Jadi kalau di laptop juga jangan pakai yang GPU ya. Laptop kan tidak ada VGA-nya. VGA-nya bukan VGA pasan kan. VGA-nya sudah jadi satu dengan mainboard-nya. Jadi pakai yang V-Ray biasa aja. Kemudian custom size-nya kita pakai yang NTSC DV aja. Yang tidak terlalu besar. Output size-nya NTSC DV, video. Berapa? Sama? Oh, di TV kan cuma ukurannya aja yang besar. Ya, ukurannya lebih besar. Kalau yang NTSC kan lebih kecil. Nah, lebih kecil. Kalau ini kita pasang HDTV, kemudian ini kita tinggikan lagi nilainya juga bisa. Custom. Pakai ini aja. Ya. Nah, kalau sudah, ya ini diatur di nanti tampilan rendernya. Nah, ini. Kemudian di V-Ray-nya tadi di bawah sini assign rendernya hati-hati. V-Ray jangan dibentrokan dengan Arnold ya. V-Ray dengan scanline aja. Atau kalau kita pakai Arnold jangan dibentrokan dengan V-Ray. Ya. Kalau Arnold punya sendiri atau pakai scanline juga apa. Jadi yang bagian bawah sini yang seringkali tidak pernah dicek juga ya. Kita sudah ganti di sini, yang bawahnya didiemin. Itu yang seringkali kelewatan. Ya. Hati-hati. Di mana? Adanya V-Ray apa? Hotmix. Iya, nggak apa-apa, pakai itu aja. Ya. Karena kan 19 kan? Ya, kalau 2019 pakai next. Kalau ini kan 2021.
Virenya beda, vire 5. Tapi sama ya. Jadi kalau kita masuk di 20 itu sudah mulai ya modific. Perspektif render. Coba dulu rendernya. Kasusnya pasti akan sama seperti render pertama kali Arnold. Cuma kalau Arnold tanpa lampu sudah kelihatan. Kalau Vire pertama kali tanpa lampu pasti hitam. Ya. Jadi yang penting di render di sini keluar seperti ini berarti sudah betul. Kalau pada saat di render di sini munculnya tidak hitam atau putih berarti ada yang salah. Ya, settingannya. Jadi pertama kali ini ya, ini kan pertama kali ini. Ini tadi sudah dirubah, rubah jadi scanline, perspektif, klik render. Berarti sudah betul. Ya. Nanti tinggal diatur ini yang pertama, environment effect-nya. Ini diatur ke otomatis dulu coba render. Kalau otomatis nggak keluar, nanti diganti ke linear. Linear nggak keluar, diganti ke logarithmic. Ya. Kalau sampai ke bawah ini ada Vire exposure control, tetap nggak keluar juga, ya berarti harus kita kasih lampu. Ini pasang otomatis dulu aja. Setel di otomatis dulu. Ya. Ya, sekarang kita pasang lampunya. Light, kita pasang Vire. Kita pilih Vire. Kemudian pilih Vire Light. Ada 4 nih kalau Vire. Ini ada Vire IES. Tadi kita sudah punya koleksi IES, ya, lebih mudah. Tapi sekarang yang kita pasang Vire Light. Kita taruh di sini. Sama tekan key B, klik kanan. Kalau Vire Light-nya yang default-nya seperti ini berarti dengan cara klik drag. Kalau di situ Vire Light-nya sudah diganti default-nya menjadi Doom, berarti cuma klik satu kali. Tapi kalau diklik satu kali nggak muncul, berarti default-nya adalah plan. Berarti cara bikinnya klik drag. Drag, kalau sudah tekan key W, ini ditarik ke atas. Cek render, sudah keluar. Klik drag bikinnya. Klik drag. Kalau lampunya model Doom, tinggal diklik aja. Jadi sudah keluar ya. Ceknya. Jadi ini pun lampunya bisa kita setel untuk lampu penerangan umum ini. Ini line-nya, ini width-nya. Ya. Nah, jadi untuk lampu Vire yang pertama ini, yang plain, itu kalau ukuran plain-nya kita perbesar, itu lampunya juga otomatis akan menjadi lebih terang. Ya, lampunya menjadi lebih terang. Jadi nanti harus kita kombinasikan dengan intensitinya, jangan lupa. Jadi semakin besar kotaknya, ini intensitinya saya turunkan. Nah, intensitinya saya turunkan. Multiplier-nya. Multiplier atau intensity, sama aja. Kalau kotaknya kecil, kita bisa pakai multiplier yang gede, sehingga lampunya kesannya terang. Ya, jadi itu diimbangi di situ. Jadi ukuran panjang lebar dari plan-nya, kita imbangi dengan multiplier-nya. Ya, kira-kira kalau sudah muncul seperti ini, sekarang kita coba kasih material. Nah, materialnya sekarang Vire
pakai material yang tadi saya bagikan di Google Classroom. Jadi sekarang teman-teman nggak usah atur lagi mau pakai tipe yang bagaimana. Itu kita masuk ke M, ya, material. Langkah yang harus dilakukan adalah hati-hati dengan material di tirai. Physical material, ini ya, physical material. Ini kita ganti dulu menjadi tirai material, tirai MTL. Ini ada tirai MTL nih. Nah, MTL, material. Silakan dicari. Sudah jadi tirai MTL. Nah, sekarang kita masuk ke sini, material. Get material. Material, get material ya. Paling atas, ini material, kemudian get material, muncul seperti ini, material map browser. Ini tanda segitiganya kita klik. Kita pilih Open Material Library. Nah, silahkan ambil file yang tadi saya bagikan di Google Classroom. Ini pilih file yang ini metal misalnya. Metal. Kita pilih yang gold brush. Open. Nih, muncul di sini gold brush MTL ya. Kita double klik di sini. Nah, aplikasikan ini di teapotnya. Kemudian di render. Silakan di render. Ya, jadi nanti akan saya bagikan material-material yang lain ya. Hati-hati untuk pemasangan material kayu ya, material kayu. Ini ya, kalau kita klik ini masih physical material, ini kita ganti tirai MTL dulu. Kemudian kita material, get material ya. Ini kita buka Open Material Library. Sekarang coba dicari yang kayu. Pilih salah satu kayunya. Yang wood. Nah, untuk yang wood ini pada saat kita masukkan ya, ini sudah ada tulisannya M. Berarti sudah ada map materialnya kan. Map tekstur kayunya harusnya ada. Nah, tapi di sini munculnya masih abu-abu. Nah, ini untuk yang kayu juga sudah saya pisahkan per folder. Tipe kayunya apa, di situ ada tekstur kayunya. Jadi ini juga harus dicari aja di sini. Nah, sini. Nah, baru muncul dia. Ya, baru muncul. Ini dipasang di lantainya. Nah, kayunya sudah langsung muncul.
Jadi untuk material nanti material V-Ray yang saya bagikan, kalau itu mengandung tekstur, itu harus dijadikan satu folder. Itu kan sudah saya jadikan satu folder. Kalau teksturnya tidak muncul, silakan diambil dari folder tersebut. Jadi pada saat pertama kali tadi saya masukkan wood masih abu-abu ya, karena teksturnya tidak ikut masuk. Nah itu teksturnya saya ambil lewat folder yang ada material kayunya tadi. Ya, tekstur kayunya. Kayu. Ini kayu sudah dibuka belum? Ada berapa folder di situ? Ada 5 kan? Ada 5 folder kayu yang saya bagikan ya. Nah, pilih salah satu foldernya. Ini saya pilih yang paling bawah nih. Ingat-ingat namanya wood grain yang 19, nomor 19. Nah, ini kita klik dulu. Ini. Nah, munculnya bukan tekstur kayu, ya, munculnya warna diffuse-nya, ya. Ini ada warna diffuse-nya. Munculnya ini. Kenapa bukan tekstur kayunya? Karena tekstur kayunya belum kita masukkan. Tapi di sini sudah saya setel ada map materialnya. Tinggal teman-teman klik aja M-nya ini untuk menempelkan material tekstur suatu map itu kan ada di diffuse kan. Diffuse itu kan warna sama tekstur. Ini tinggal diklik aja. Kemudian ini klik filenya di sini. Klik filenya di sini. Silahkan ambil ini. Nomor 19 kan? Ini. Nah, ini baru muncul teksturnya sekarang. Ini tidak cuma untuk kayu saja, jadi nanti kalau ada tekstur-tekstur yang lain, teman-teman silahkan ambil lewat cara seperti itu. Ada yang ditanyakan? Saya mau ya, ini tekonya saya ganti menjadi yang chrome sekarang, chrome brush ya.
chrome brush itu kan chrome yang tidak mengkilat, yang ada dove-nya. Nah, jadi tinggal tempel aja. Sekarang tidak perlu harus cari-cari di parameter-parameternya apa aja. Tapi kalau misalnya dari ini mau dikembangkan lagi, ya berarti teman-teman harus edit sendiri materialnya di parameternya, ya. Harus edit sendiri di parameternya. Bisa, bisa. Jadi tinggal diklik map-nya tadi aja, cari barang dari luarnya yang mana. Bebas. Enggak. Cuma nanti yang dari luar itu harus dimasukkan satu folder juga. Jadi kita punya kayu sendiri nih. Masukkan aja ke folder yang tadi misalnya wood green nomor 19 tadi. Masukkan situ. Apa ya? Yang pertama kan milih kayu dulu. Map-nya kan belum ada kan? Nah, map-nya silahkan pakai map kita sendiri. Ya, Jiban. Semuanya bebas kok. Prinsipnya kan bebas. Jadi kayunya tidak mesti harus pakai yang punya saya. Ya, jadi kita bisa ambil kayu dari koleksi kita sendiri bisa. Kemarin kan saya bagikan gambar kayu banyak sekali. Nah, itu silakan diambil. Cuma kalau kita ambil dari yang sudah saya pasang ini, itu parameternya sudah saya setting, ya. Parameternya sudah saya setting. Sehingga kalau teman-teman pakai gambar JPEG-nya sendiri, kalau tidak cocok harus di setting ulang parameternya. Kalau yang ini kan parameternya sudah saya sesuaikan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini yang chrome glossy-nya seperti ini. Kalau yang tadi yang brush. Sampai sini ada yang tanyakan. Nah, jadi sekarang silahkan mau pakai Scanline boleh, pakai Arnold boleh, pakai Vire juga boleh. Ya, tapi kalau pakai Vire jangan dicampur dengan lampunya Arnold. Ya, pakai Arnold jangan dicampur lampunya Vire. Ya, jadi harus dipisah-pisahkan. Kemudian, kenapa? Kandang Vire. Tapi saya suka Arnold. Tapi kandang Vire. Efeknya lebih bagus Vire juga. Kenapa? Suka Arnold. Suka Arnold karena dia untuk objek yang glossy, itu dia memberikan efek pembayangannya lebih bagus. Ya, coba aja. Kita bikin lantai glossy, itu nanti pembayangannya lebih bagus dibandingkan pakai Vire glossy. Kalau di Vire glossy, itu kita harus atur parameternya banyak supaya mendapatkan hasil seperti Arnold. Kalau Arnold otomatis.
Lagi yang tanyakan, saya cari material lain ya. Kalau untuk objek gelasnya, saya lebih suka Vire dibanding Arnold. Ya itu nanti kembali ke masing-masing aja. Silakan mau pakai scanline yang paling mudah, yang paling ringan, atau pakai Arnold, atau pakai Vire, atau kalau ada Corona, lebih enak lagi pakai Corona. Ya ini untuk efek gelasnya di Vire. Kalau kita lihat di sini, di viewportnya dia nggak kelihatan hilang, ya. Perspektifnya nggak ada. Adanya pada saat kita render aja. Terus kalau kita pakai Vire, kita bisa pakai tipe lampu fotometrik juga. Ini tadi lampunya kan pakai Vire, ya. Nah ini kita bisa pakai yang fotometrik. Kalau untuk Vire, fotometrik. Misalnya saya pakai free light. Free light-nya, ini saya ganti fotometrik web. Kemudian ini saya pilih IS-nya dari koleksi IS kita. Saya pilih yang ini tadi, teman. Terang sekali. Ini
Ya, ini tipe lampunya ya. Nah, kalau kita pakai Vire, ini di atas ada lampu yang kotak ini nyala, itu yang lampu plan tadi ya, lampu plannya. Jadi kalau kita mau buat sebuah interior dengan lampu seperti ini, kita tinggal bikin rumah lampunya, kemudian dipasang pakai Vire yang kotak seperti ini, otomatis dia udah nyala sendiri ya. Dan nyala dan ada penyinaran ke general. Tinggal saya kurangin aja kalau gitu. Saya kurangi multipliernya jadi 1. Nah ini ya. Kalau lampu generalnya dia dikurangi, efek dari lampu spotnya lebih kelihatan ya. Kalau terang yang lampu utamanya, berarti efek spotnya tidak akan kelihatan. Efek spotnya harusnya di tengah. Nah, sini. Pas di tipunya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Atau yang lampu utamanya saya redupkan lagi, berarti nilainya 0,75. Efek spotnya semakin kelihatan. Jadi kita harus mengatur seperti itu. Jadi tidak semua titik lampu itu multiplier atau intensitinya akan sama. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Belum ya? Jadi untuk materialnya yang Vire nanti teman-teman tinggal ambil aja ya dari library yang tadi sudah saya bagi. Nanti saya tambah lagi library untuk materialnya. Jadi woodnya juga tidak cuma itu aja, nanti saya tambah lagi. Kemudian material-material yang lain saya tambahkan nanti ya. Untuk lightingnya ya kalau untuk yang di Vire sendiri itu bisa kita campur dengan fotometrik ya, fotometrik. Dengan fotometrik ini tadi saya pakai fotometrik, ini kita pakai yang free light. Nanti modify-nya dipilih yang photometric web. Photometric web nanti kita mengambil file IIS-nya di sini. Ya. File IIS-nya di sini kita ambil. Nah, ini kita tinggal pilih file IIS-nya nanti. Kita render. Terlalu terang. Ya, jadi kombinasi sama fotometrik. Yang ini saya hapus dulu.
Kalau yang ini kan lampunya Vire ya, lampu Vire. Nah, ini sekarang kita pakai tab create light photometric. Ini photometric ya. Nah, ini kan ada photometric standar Vire Arnold ya. Nah, kita pakai yang photometric. Kita pilih yang free light aja. Free light. Free light itu sama seperti kita buat lampu omni. Jadi diklik sekali aja. Klik sekali, kemudian tekan Q, tekan W, masuk ke front atau left, tarik ke atas. Nah, ini defaultnya free light seperti ini. Ya, nanti masuk modify. Di modify, nanti ini di bagian light distribution, ini ada light distribution. Ya. Di sini kan uniform spherical. Ini kita ganti menjadi photometric wave. Ini ganti menjadi photometric wave. Kemudian ini di sini ada distribution. Nah, ini ada choose photometric file. Kita klik ini ya. Nah, kita klik, kita tinggal pilih file IES yang kita punya. Nah, ini ya. Nanti tinggal kita atur misalnya. Nah, kalau pada saat kita render dia terlalu terang sekali, nanti untuk photometric wave-nya tadi yang kita turunkan adalah ini. Di bagian intensity color multiplier-nya ini. Ini nilainya 4422, ini kita turunkan aja. Misalnya kita kasih 1000, kalau di render masih terlalu terang, turunkan lagi aja. Nah, ini udah pas. Nah, ya, misalnya 1000 udah pas. Ada yang tanyakan di sini? Nanti untuk IS-nya juga saya tambahin lagi ya, supaya koleksinya tambah banyak. Ada yang tanyakan untuk tambahan material dan lighting di Vira ini? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mau menjelaskan untuk yang ini. Ya, itu ada tugas yang dikumpulkan untuk tanggal 4, ya. Ada tugas yang dikumpulkan tanggal 4 berupa bahan, ya, berupa bahan. Saya lupa apakah sudah ada lantai dan dindingnya, saya lupa. Sudah ada belum ya? Ya, kalau belum ada tinggal ditambah ya, pakai plan biasa aja. Nah, yang belum dilakukan di situ adalah seperti ini biasanya. Ya. Jadi bukan beberapa, tapi semuanya. Semua partnya itu belum dipotong-potong. Ya. Jadi harus dipotong, dan ini kan jadi satu, ini juga jadi satu. Ini yang bawah ini juga.
ini jadi satu juga. Ya. Ini kaki ini juga lubangnya ada 3 sisi, berarti 1, 2, 3 lubang. Nah, nanti silahkan dilakukan kompon subtract-nya dulu seperti ini, di union yang mana di subtract seperti ini. Kemudian nanti silahkan menunggu untuk kira-kira mau dianimasikan seperti apa. Jadi ini untuk puasnya nanti. Ya, kan dikumpulkan tanggal 4 tuh ini. Ya. Atau animasinya dikarang sendiri aja. Itu kan frame-nya sudah saya bagi ada berapa ya? 400 ya. Nah, silakan animasinya dibuat sendiri. Kira-kira dengan rangkaian seperti ini nanti menjadi seperti apa? Atau harus menunggu video acuannya. Kalau nunggu aja nanti saya kasih Rabu malam gimana? Ya, saya bagi nanti hari Senin. Ya, videonya saya bagi hari Senin. Ini kalau bisa kan dicicil, dipotong-potong dulu, dikasih material dulu. Tinggal nanti dianimasikan. Jadi kalau saya cek hari Senin sudah komplit ada materialnya, saya kasihnya Selasa. Ya, yang tugas yang hari ini itu juga dikumpulkan dari Kamis tanggal 4. Yang apa ya? Yang ini tadi, yang katanya kurang lighting tadi. Yang meja. Nah, itu tanggal 4. Kalau itu kan tugas, kalau yang ini tadi UAS. Nah, kalau yang ini UAS. Jadi kalau yang meja ya, kalau yang meja itu kan berarti sudah tinggal dianimasikan ya. Ya, sudah tinggal dianimasikan atau tadi sudah ada yang dianimasikan tapi belum ada lightingnya, berarti tinggal tambahin lighting. Nah, itu repot. Kalau pas kita pasang lighting ternyata pas di sisi ini ternyata sisi gelap semua. Nah, nanti lightingnya harus diatur sedemikian rupa. Menyesuaikan. Kalau saya animasi dulu, terus lighting material belakangan. Nah, ini mau dianimasikan dulu atau gimana? Dianimasikan dulu, berarti tidak usah ada video acuan, langsung dianimasikan nanti yang acuannya dari tekstur ya. Gimana? Ya, ini silahkan dicicil dulu ya untuk teman-teman yang online juga. Ini yang bahan ini silahkan dicicil dulu karena itu belum dipotong-potong. Kemudian ada soalnya di Google Classroom ya, silahkan dibaca karena nanti di setiap sambungannya harus memberikan pengunci ya, penguncinya. Di sini memang belum saya siapkan penguncinya. Tapi nanti di animasi video acuannya ada penguncinya. Ya, pasak-pasaknya belum ada ini. Nah, jadi silakan dilengkapi yang belum, itu tinggal di kompon objek aja, sama dibuatkan pasak-pasaknya. Sudah tinggal itu aja. Kalau bisa dikasih material sekalian, kasih material, sehingga nanti setelah hari Senin tinggal dianimasikan. Hari Kamis dikumpulkan, tanda tangan pulang. Yang meja? Kata siapa ya? Iya, itu Mac aja, Mac aja. Kalau yang ini enggak? Iya. Ya. Duh. Nanti kalau video rendernya diminta Pak Alfa gimana? Kalau video rendernya. Jadi tetap di render ya, tetap di render. Karena kalau Pak Alvan itu selalu meminta render videonya. Ya, render videonya selalu diminta oleh Pak Alvan. Jadi meskipun yang tugas itu nanti tidak
mengumpulkan videonya, tetap paling nggak punya videonya renderan. Gimana? Gimana? Oh, ya sudah berarti anu aja dikumpulkan sekalian saja. Ya, dikumpulkan sekalian. Tidak usah mengumpulkan JPEG-nya tapi ya, tidak usah mengumpulkan JPEG-nya. Render yang meja juga tidak usah pakai yang HDTV ya, pakai NTSC DV udah cukup ya. Resolusinya yang kecil aja. Dari UAS ini, kalau untuk yang animasi nanti dari pertama jelas kameranya, kemudian rangkaian animasi assembly-nya nanti. Kemudian enggak, yang meja kemarin sama Max-nya. Ya. Nah. Render mejanya, yang ini enggak ada mas, ada, nggak usah. Oh ya udah ada deh, ya. Nggak ada, yang meja nggak ada JPEG-nya, nggak ada JPEG-nya. Ya, penilaian itu kehalusan dari perjalanan animasinya. Kemudian kalau nggak salah itu biasanya sekitar 50% sendiri nilainya itu. Kemudian nanti tekstur dan lain-lain itu 50%-nya. Tekstur, sudut pandang pengambilannya itu juga ikut dinilai. Jadi kamera itu pasti dinilai. Ada yang animasinya bagus yang kemarin, tapi kameranya dia diem aja kameranya. Ya itu sayang, jadi nilainya kurang. Nanti untuk materialnya mulai dipikirkan kira-kira mau pakai yang apa, ya. Jadi kalau memang mau pakai scanline ya scanline aja. Kalau mau pakai Arnold ya dipersiapkan Arnold-nya, ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk hari ini cukup ya. Sampai ketemu hari Senin. Nanti hari Senin saya bagikan acuan untuk UAS-nya, acuan movie UAS-nya. Acuan movie UAS-nya. Nanti silakan bisa mulai dikerjakan. Ya, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, materinya cukup ya. Untuk hari ini kita cukup. Jangan lupa tugasnya disimpan, ya. Jangan lupa menyimpan. Kalau melakukan auto key, jangan lupa dimatikan auto key-nya. Sering-sering disimpan, apalagi kalau sudah ada materialnya. Nanti mulai saya bagikan lagi untuk material tirai yang lain, kemudian IIS yang lain saya bagikan juga. Kalau IIS bisa dipakai di semuanya, bisa dipakai di tirai, otometrik, bisa di Arnold, semua ada. Ya, kalau tidak ada, cukup ya. Untuk yang online di rumah
Terima kasih waktunya untuk materi hari ini, untuk tugas sama UAS-nya hari Kamis. Oh iya, sudah teman-teman.